Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, kakak, abang, semua yang menonton video ini siapapun itu, dari Sabang sampai Merauke, pokoknya di seluruh bumi deh. Saya cuman mau berbagi apa ya? Bukan ilmu sih, dari pengalaman aja. Sedikit tips dari saya gitu. Dari apa yang saya alamin, dari apa yang saya baca gitu. Dan dari pengaplikasian saya aja gitu di konten-konten saya. Yang ini khususnya. Nah itu, oke, nggak perlu lama-lama lagi, pokoknya pemula wajib banget lihat. Oke, nggak usah di skip, jangan di skip skip, tonton sampai habis biar paham. Kalau nggak paham, di komentar tanyain, nanti saya jawab. Oke. Jadi gimana ya, saya sebenarnya bukan mau ngajarin atau ngasih ilmu, enggak, karena saya masih pemula, saya juga masih baru belajar, dan saya mau ngasih tips dari apa yang saya pelajari gitu, dari apa yang saya tahu, karena saya yakin eh, bakalan jadi jariah juga buat saya gitu, bakalan jadi amal baik juga untuk saya, karena apa yang saya tahu bakalan saya bagi kepada teman-teman semua, mau yang pemula, mau yang suhu tapi belum tahu, dan siapapun itu, siapapun yang nggak pernah nganggep remeh hal-hal kayak gini gitu. Jadi disimak baik-baik ya, buat teman-teman yang baru mulai, pemula, siapapun itu seperti saya, tolong disimak video ini baik-baik. Kalau akun kalian, kalau reels kalian pengen berkembang, oke? Itu aja. Facebook. Nah, ini profil saya ya, teman-teman. Jadi saya main Facebook itu udah lama, main Meta itu udah lama. Dan saya baru join FB Pro kurang lebih 20 sampai 25 hari yang lalu. Belum genap sebulan. Dan itu nggak ada yang ngajarin, nggak ada yang mentorin saya, nggak ada. Pure saya cari tahu sendiri. Oke. Eh, karena ya suhu-suhu juga sibuk sama circle-nya sendiri, nggak ada yang mau ngajarin pemula-pemula kayak kita gitu. Jadi ya udah, saya bisa baca dan saya juga nggak buta-buta banget perihal sistem, jadi ya udah saya cari tahu sendiri gitu, teman-teman. Jadi pertama-tama saya mau kasih tahu gini, teman-teman. Teman-teman bisa lihat di video saya itu ya, nggak ada views atau tayangan yang sampai 1000. Oke, tuh 300, 500, 98 juga ada, 400, gitu-gitu aja. Sampai saya terapin satu metode yang sebenarnya udah dikasih tahu Meta sebenarnya. Kita konten kreator tuh harus gimana sih, bikin video kayak gimana gitu. Terus aspek-aspeknya apa yang harus dipenuhi gitu. Sebenarnya udah dikasih tahu. Cuman nggak banyak suhu atau nggak banyak orang yang mau ngasih tahu ini. Yang tahu udah, yang penting konsisten konten, interaksi. Susu rata-rata kayak gitu doang. Saya selama kurang lebih 20 hari ini ya emang tetap interaksi, saya tetap konten. Tapi di sisi lain saya juga nyari tahu apa sih yang dia mau Meta, apa sih ketentuan-ketentuan untuk video reels gitu, ketentuan dari Meta itu saya cari tahu, teman-teman. Bedanya saya mungkin sama orang lain ya, kalau orang lain lebih banyak bertanya, ini gimana sih, ini gimana sih, kalau ini gimana sih. Kalau saya lebih baik cari tahu sendiri. Ketika saya udah nggak tahu, baru saya bertanya gitu, atau saya kurang paham, saya bertanya kayak gitu, teman-teman. Nah, di sini ada view saya yang tembus 1000. Ini baru kemarin saya upload video ini. Itu 34 like, 73 interaksi atau udah komentar, gas. dan 13 kali share Anjing awan ini. gitu ya, teman-teman. Awan, awan. Dan bintangnya juga alhamdulillah lumayan lah, Itu. banyak orang baik di sini. Tapi bukan itu yang mau saya bahas, tapi lebih ke tips dan triknya yang tadi. Balik lagi ke awal, tips dan trik uh, gimana sih konten biar rame, biar sesuai sama Meta gitu, sesuai sama kepengenan Meta gitu. Oke, kita lihat ke dashboard ya, teman. Terus ke insight,
konten terbaru kita lihat semua. Nah di sini teman-teman perhatiin baik-baik ya, perhatikan baik-baik, jangan di skip, jangan dicepetin, jangan diapa-apain, udah nonton aja, diserap. Kalau nggak paham nanti tinggal tanya di komentar gitu, maksud saya ya. Tolong banget buat teman-teman yang pemula yang pengen bikin konten bingung segala macem, tolong didengerin baik-baik, diperhatiin baik-baik. Nah di sini ada reels 241, kelihatan kan, view sunrise dari Gunung Lawu ya, 241 jangkauan. Terus di atasnya itu, ini foto di atasnya yang 115 ini, emang iya bulu hidung nggak boleh dicabutin ya, itu 115 jangkauan. Nah pertama-tama saya buklik yang ini, tayangannya cuma 197 views aja ya teman-teman, bisa lihat di sini ya, nggak bohong saya, menit ditonton 14 dan bla 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 bla. Skor distribusinya itu nggak hidup teman-teman, merah semua. Kenapa? Karena konten kita itu belum bener ya, pahamin teman-teman, konten kita itu, reels kita yang kita bikin itu belum bener teman-teman, paham ya. Makanya metriknya semua di sini merah, kecuali berbagi aja, itu berbagi juga saya sendiri yang berbagi ke grup gitu teman-teman, merah. Kenapa bisa begitu? Karena belum bener, belum sesuai belum sesuai dengan apa ketentuan dari Meta gitu. Untuk video reels tuh harus begini. Nah terus gimana bang yang sesuai dengan kepengenan Meta? Nih teman-teman bisa lihat di sini praktik terbaik ya. Di sini ada 8 aspek teman-teman yang harus dipenuhin dalam satu video reels ya. Kita lihat semua. Dari 8 saya cuma menuhin 7, dan satu yang gak saya penuhin itu durasi reel Anda 15 hingga 90 detik. Paham ya teman-teman ya? Di sini semua aspeknya udah saya penuhin, kayak pastikan reel Anda beresolusi setidaknya 720p. Jadi minimal tuh teman-teman bikin video ya harus 720p itu minimal. Ya setelah kalau mau 180 atau 2K atau 4K atau 8K yang terbaru gitu, setelah teman-teman mau berapa. Yang penting di atas 720, minimal 720. Di atas itu lebih better sih, lebih baik gitu. Jadi jangan bikin video asal-asalan yang burik gitu, jangan. Terus kedua, pastikan reel Anda tidak disenyapkan. Kalau teman-teman nggak ngomong atau diem aja atau cuman senyum-senyum bikin video kayak gitu, pastikan teman-teman pakai audio yang tidak kena hak cipta ya teman-teman. Harus audio asli kayak gitu, nggak apa-apa kok, selama nggak menyalahi aturan. Itu disarankan juga gitu. Nah terus ketiga itu edit dengan setidaknya satu fitur kreatif seperti menambahkan stiker, teks, atau efek. Jadi teman-teman di videonya bisa dikasih kata-kata atau stiker atau efek di videonya, itu nggak apa-apa. Selama videonya masih orisinil nggak apa-apa teman-teman. Ya intinya orisinil. Teman-teman bikin konten, bikin video reels harus orisinil. Oke, paham ya? Terus kita lanjut ke aspek keempat, tagar. Tagar ke keterangan Anda. Itu kayak FB Pro, pagar FB Pro, terus pagar FYP, terus upger, pagar lagi apa yang sering dipakai tuh viral kayak gitu, nggak apa-apa teman-teman. Sebanyak-banyaknya. Sebanyak-banyak deh. Mau apa, mau trending, mau apa setelah teman-teman. Pokoknya sebanyak-banyaknya itu lebih bagus. Paham ya? Terus kelima, tulis keterangan. Nah, biasain teman-teman bikin konten itu ngupload reels, kalau di videonya ada kata-kata, tambahin keterangan di captionnya teman-teman, jangan cuma hashtag aja, tambahin keterangan apa yang sesuai dengan video teman-teman, sesuai dengan konten yang teman-teman buat gitu, paham ya? Jadi jangan kosong agar syaratnya terpenuhi. Terus setelah bikin konten biasain dikirim ke grup teman-teman, mau ke grup keluarga di Facebook gitu atau grup apapun itu, setelah gitu pokoknya di share ke grup. Sama
terakhir ini bagikan reel Anda ke cerita. Jadi setiap upload reel biasain di-share ke cerita teman-teman. Ya, mudah kok. Ada pengaturannya ketika kita mau upload itu nanti bagikan reels Anda ke cerita Anda gitu. Itu dicentang aja nggak apa-apa. Kayak gitu teman-teman. Dan ini satu saya nggak ya waktu itu belum tahu ya. Jadi nggak terpenuhi teman-teman. Tingkatkan kualitas video Anda, jarak durasi reel Anda antara 15 hingga 90 detik tuh nggak terpenuhi gitu teman-teman. Setelah saya pelajari, setelah saya cari tahu sendiri gitu. Akhirnya saya nemu metodenya, ketentuan reels dari Meta gitu kayak apa, dan setelah saya terapin dan alhamdulillah impactnya bagus gitu, exposure-nya luas, jangkauannya luas gitu maksud saya teman-teman. Kenapa saya share ya karena dari pengalaman saya nggak ada yang ngajarin, nggak ada suhu yang mau berbagi ilmunya ke saya, dan ya udah saya cari tahu sendiri karena menurut saya ini penting makanya saya bagiin ke teman-teman gitu. Ya mudah-mudahan teman-teman paham. Jadi nggak seperti yang teman-teman bilang, suhu bilang udah yang penting nampilin muka, udah yang penting konsisten, udah yang penting interaksi. Enggak itu aja, semua banyak aspek yang harus kita penuhin gitu. Nggak semudah itu menjadi konten kreator, nggak semudah itu mendapatkan uang, kecuali mereka yang udah suhu, yang cuman ngupload video cuman 4 detik, cuman tongak tengok pakai musik terus viral gitu, FYP gitu, udah beda karena algoritma mereka sama akun kita itu beda gitu teman-teman, paham ya? Mereka itu mau ngupload foto, mau ngupload apapun ya karena jangkauannya udah luas, karena algoritma mereka udah bagus, beda sama kita. Kita ini perintis, kita itu nggak apa ya, bisa dibilang ya kita harus bekerja keras dulu gitu. Untuk mencapai ke sana kita harus bekerja keras dulu, dan salah satunya ya dengan bikin reels gitu teman-teman, harus orisinil, harus sesuai dan segala macem. Dan impact, kita lanjut ya, kita impact dari video saya yang cuman memenuhi 7 dari 8 aspek itu, jangkauannya sempit teman-teman. Dari 197, 82%-nya itu temen atau pengikut saya yang nonton, bukan orang luar, bukan pengikut, gitu, yang tidak ngikutin kita. Itu sempit banget teman-teman, percaya deh, sempit banget. Sekarang kita bandingin ke yang 1000. Kemarin aku coba ya, saya coba 1035 dan terus bertambah teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini skor distribusi, kita lihat rincian semua aspek teman-teman, semua grafik tuh hijau, naik semua. Kenapa? Karena video ini sesuai apa yang dimau Meta gitu teman-teman, paham ya? Nih aku bacain, tayangan 3 detik selama memberikan dampak terbesar pada distribusi reels ini. Yang pertama dari atas ya, tayangan 3 detik 4,1 kali lebih tinggi dari reels Anda yang lain. Ini indikator bahwa reel Anda dilewati lebih sedikit. Jadi gini penjelasannya teman-teman, kan kalau di beranda atau dimanapun reels kan nggak langsung jalan, nggak langsung gerak. Jadi orang ngeklik masuk, itu di dalam kasus ini, di dalam video saya ini, dia nggak langsung keluar selama 3 detik teman-teman. Jadi dia nonton sampai habis, komentar kayak gitu, nge-like, komentar, rata-rata begitu. Makanya dia trafiknya naik gitu, beda sama yang tadi. Orang jenuh, orang bosan gitu teman-teman. Kenapa para suhu pada bikin video 3 detik, 4 detik? Ya karena mereka ngejar ini gitu, fiturnya mereka, dan mereka nggak bakalan ngasih tahu ini. Itu teman-teman, harus pahamin, harus pelajarin ya. Oke, kita lanjut yang kedua, menit rata-rata yang dilihat lebih tinggi dari reels Anda yang lain. Jadi video ini tuh lebih tinggi, lebih sering ditonton dari video saya yang lain, dari video reels saya yang lain. Ini yang paling tinggi. Terus yang ketiga, berbagi 4,6 kali lebih tinggi dari reels Anda yang lain. Video saya dibagikan di ini berapa kali? 12 kali teman-teman.
Terus yang keempat, tanggapan. Nah, interaksi saya di sini juga banyak. Dalam video ini juga lumayan banyak. Ada berapa? Kita lihat ke atas. 73 kali interaksi, komentar, balas-balas komentar, itu interaksi teman-teman. Nggak cuman kita komen yang nggak dibales gitu, enggak kayak gitu. Interaksi itu bisa di akun kita sendiri atau di akun orang lain gitu. Kelima, komentar 5,2 kali lebih tinggi dari Anda yang lain. Nah itu teman-teman. Ketika semua aspek video reels teman-teman penuhin, impactnya bakalan kayak gini. Terus kita lihat ke bawahnya, semua praktik ya beda sama yang tadi. Kalau tadi masih ada satu ketentuan atau rules dari Meta yang nggak terpenuhi, kalau sekarang checklist semua terpenuhi semua. Jadi impactnya kemana? Ke akun kita sendiri, ke video kita sendiri. Dari 1035 itu pengikut 61,8% yang nonton, dan 38,2%-nya itu bukan pengikut saya. Artinya reels video saya yang ini jangkauannya itu luas, exposure-nya itu luas, karena yang ngelihat bukan hanya pengikut saya, yang tidak mengikuti saya pun bisa melihat video ini tanpa harus mencari akun saya. Atau dengan kata lain itu video saya ini masuk direkomendasikan ke akun mereka gitu, ke beranda mereka. Paham ya teman-teman ya? Jadi itu harus dipenuhin semua aspek yang tadi ya. Pemutaran diputar 135, pemutaran awal 811, pemutaran ulang 224. Jadi ada beberapa kali yang muter ulang video saya, itu nambahin ke jam tayang nanti. Kalau kita ngejar iklan in-stream kalau nggak salah. Soalnya saya belum kebuka ya. Itu nambahin ke jam tayang, itu penting juga teman-teman. Pokoknya semuanya harus sesuai. Ya, pesan saya ini boleh teman-teman screenshot ya. Screenshot aja. Ini saya lamain. Screenshot dan next teman-teman bikin video itu harus sesuai 8 ketentuan dari Meta ini agar video teman-teman itu bisa luas jangkauannya, exposure-nya lebih luas. Oke, ngerti ya teman-teman? Apalagi udah sih itu aja teman-teman yang mungkin bisa saya share ya. Mungkin nanti kalau ada tips dan trik berikutnya bakalan saya kasih tahu lagi, bakalan saya bikin video lagi gitu. Dan buat teman-teman yang belum paham video saya, belum mengerti atau masih ada yang pengen ditanyain, silahkan tanyain teman-teman, nggak apa-apa kok, di komentar ya, nanti saya jawab, insya Allah bakalan saya jawab, siapapun berapapun bakalan saya jawab insya Allah. Ya udah gitu aja kurang lebih ya teman-teman, saya capek ngomong mulu ini. Ya udah, selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu aja ya teman-teman, bye.